Sanksi FIFA membayang-bayangi Indonesia usai ratusan penonton tewas dalam pertandingan sepak bola antara Arema FC versus Persebaya Surabaya. Sampai Senin 3 Oktober 2022 ini, FIFA sendiri belum mengungkapkan sanksi apa saja yang didapat Indonesia lantaran melanggar sejumlah aturan pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Pihak FIFA masih mengeluarkan pendapat tentang duka cita dan menyayangkan peristiwa tersebut. Namun prediksi sanksi FIFA pun beragam, mulai dari karena pelanggaran penggunaan gas air mata dalam pengamanan supporter hingga kekerasan terhadap pemain yang dilakukan supporter. Diketahui ternyata bukan kali ini saja sepak bola Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA. Masalahnya pun sama-sama klasik terkait kelakuan supporter. Dikutip dari tribunnews.com, saat itu di tahun 2020 Indonesia mendapat sanksi dari FIFA berupa denda peringatan dan laga tanpa penonton karena telah melanggar dua pasal, yaitu pasal 16 dan 12. Akibatnya dari Indonesia harus membayar denda sebesar 2,86 miliar rupiah. Selain denda, Indonesia juga dihukum satu laga tanpa penonton. Hukuman tersebut merupakan akumulasi dari beberapa kesalahan yang terjadi selama pagelaran kualifikasi Piala Dunia 2022. Di sisi lain, Malaysia dihukum denda 50.000 franc Swiss atau setara 716 juta rupiah. Sebagai informasi, Indonesia terlibat kericuhan saat menghadapi Malaysia di Stadion Bukit Jalil pada 19 November 2019 lalu. Tidak hanya itu, pertemuan pertama Indonesia dan Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno juga terjadi keributan. Timnas Indonesia pun mendapatkan teguran yang kedua karena pemain juga ofisial dianggap mengulur waktu sepak bola. Mundur lagi ke belakang sebelum sanksi FIFA tahun 2020, Indonesia juga pernah mendapatkan sanksi dari organisasi sepak bola dunia itu di tahun 2015 lalu. Sanksi FIFA terhadap Indonesia pada tahun 2015 diberikan lantaran kegaduhan dalam kepengurusan sepak bola Indonesia. Dikutip dari tribunnews.com, sanksi yang berlaku mulai Sabtu 30 Mei 2015 itu berawal dari intervensi yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga. Bentuk intervensi yang dilakukan adalah membekukan organisasi PSSI. Selama dibekukan, tim transisi mengambil hak dan kewenangan PSSI sampai terbentuknya kepengurusan PSSI yang kompeten sesuai mekanisme organisasi dan statuta FIFA. Akibat sanksi itu, dampaknya terasa oleh semua lapisan masyarakat termasuk stakeholder dan elemen sepak bola yang terlibat secara langsung. Sementara itu, bagi para pemain sepak bola, sebagai upaya untuk menjaga kebugaran tubuh dan juga mencari nafkah guna menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari, mereka mengikuti sejumlah pertandingan amatir atau antar kampung. Diketahui Indonesia berduka dalam pertandingan Arema FC versus Persebaya Surabaya yang berlangsung Sabtu 2 Oktober. Usai pertandingan yang digelar di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, sebanyak 125 orang dinyatakan tewas. Mereka tewas lantaran sesak nafas dan terinjak-injak karena panik hendak keluar stadion yang penuh dengan gas air mata. Penembakan gas air mata yang dilakukan polisi dilatar belakangi dengan sejumlah supporter Aremania yang turun ke tengah lapangan dan melakukan intimidasi kepada para pemain Arema FC ataupun Persebaya Surabaya.